Halo, selamat datang kembali di channel Bubun dan Papau. Sudah hampir 1 tahun sejak terakhir kami upload video, tepatnya video review soto Mbah Katro di Yogyakarta. Untuk perjalanan kali ini, kita akan traveling ke salah satu geopark yang ada di Indonesia, yaitu Geopark Ciletuh, yang letaknya ada di Sukabumi, Jawa Barat. Perjalanan dari Jakarta Selatan hingga mencapai Geopark Ciletuh memakan waktu total sekitar 4-6 jam, bergantung dari traffic dan lama istirahat ketika perjalanan ya guys. Kami menggunakan jalur tol Jagorawi dengan mengambil arah ke Ciawi atau Sukabumi, hingga keluar di exit tol Cigombong. Sebagai catatan, pada saat video ini dibuat, tol Bocimi 2 belum diresmikan ya guys, jadi kita nggak keluar di exit tol Parungkuda. Padahal kalau bisa keluar di exit tol Parungkuda, kita bisa menghemat waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Karena biasanya sangat macet di daerah Pasar Parungkuda dan Pasar Cicurug. Setelah keluar dari exit tol dan berjalan sekitar 1 jam, kita ide buat nyobain jalan alternatif yang menantang. Namanya jalur Cikidang. Nah, jalur ini terkenal sebagai salah satu jalur tengkorak di Sukabumi. Selain kontur jalanan yang naik turun cukup ekstrim, lebar jalan yang sempit, ternyata jalur Cikidang ini juga memiliki sederet cerita mistis, sehingga membuatnya dijuluki sebagai jalur tengkorak. Oh ya, bagi kalian yang masih baru bawa mobil, kami kurang merekomendasikan lewat jalur Cikidang ini ya guys. Nah, ini dia guys, tikungan yang terkenal di Cikidang. Kalau lihat langsung pasti deg-degan deh, karena memang securam itu. Walaupun begitu, sepanjang perjalanan kalian akan menikmati pemandangan serba hijau. Seakan-akan kalian ada di tengah hutan gitu guys. Nuansa mistis makin terasa ketika mendekati kota Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Buniwangi. Gak kebayang sih gimana seramnya kalau malam. Sudah sampai di kota Pelabuhan Ratu, kita ambil jalan ke arah selatan, tepatnya ke arah Pantai Loji Geopark. Di awal perjalanan, kalian akan melewati jembatan Kuning Bagbagan. Nah, lurus terus hingga ketemu cabang jalan. Lalu ambil jalan yang menurun belok kanan seperti di video ini ya guys ya. Mulai dari sini, perjalanan rute Geopark yang terkenal itu dimulai. Sepanjang perjalanan, kamu akan melalui jalan yang mulus, berkelok, dan pastinya kamu akan terkagum-kagum dengan pemandangannya yang sangat-sangat indah. Well, akhirnya kita sampai di Hotel Red Door Ciletuh. Hotel ini sangat recommended ya guys, karena lokasinya dekat dengan pantai Geopark Ciletuh, atau nama lainnya adalah Pantai Palangpang. Dari hotel untuk mencapai ke arah pantai, hanya jalan kaki sekitar 5-10 menit saja loh. Selain itu, hotel ini juga dekat dengan warung dan tempat makan. Dan yang paling utama adalah harganya yang affordable. Keesokan harinya kita mulai trip di Ciletuh dengan mengunjungi Curug Cimarinjung, sebuah curug besar yang sudah terlihat dari bibir pantai Ciletuh. Lokasinya hanya sekitar 2-3 menit dari hotel.
Air terjun ini setinggi 60 meter guys, terlihat begitu indah. Terbagi menjadi 2 stek air terjun, yang paling besar ada di bagian atas, dan bagian bawah memiliki 3 aliran yang tidak kalah indahnya guys. Pada saat kami ke sana sedang lumayan beruntung, karena air terjunnya sedang mengeluarkan air yang bersih. Usut punya usut, kata orang lokal sekitar, air yang melewati Curug Cimarinjung dan air terjun di sekitarnya itu memang sering keruh. Sesuai dengan nama daerah ini, yaitu Colotuh, yang memiliki arti secara harafiah dalam bahasa Sunda adalah air keruh. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. I see. Well, ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. I see. Well,
Puas dengan Curug Cimarinjung, kita pun melanjutkan perjalanan ke Curug Sodong, yang lokasinya berada sekitar 30 menit dari Curug Cimarinjung. Lokasi perjalanan Curug Sodong melalui jalan pedesaan yang cukup sempit. Jadi kalau papasan dengan mobil dari arah berlawanan, cukup merepotkan guys. Tidak sampai di sana, ketika hampir menuju ke lokasi Curug Sodong, itu jalanannya jelek banget. Sehingga mobil kami yang notabene adalah mobil sedan, itu beberapa kali harus gasor guys. Aduh, sedih deh. Setelah sampai di parkirannya, ternyata Curug Sodong terlihat lebih proper dan resmi dibandingkan dengan Curug Cimarinjung. Walaupun begitu, harga tiketnya tetap saja murah ya guys ya. Kalau kamu berniat ingin mandi di curug, sayangnya nggak bisa guys. Kenapa? Karena Curug Sodong memiliki kedalaman sekitar 10 meter. Dan pernah ada kejadian pengunjung yang tenggelam dan sayangnya meninggal di sana. Sehingga dilarang untuk berenang di sana guys. Di Curug Sodong, kita tidak menghabiskan waktu yang lama karena mengejar perjalanan ke Amphitheater Paninjauan untuk melewati sunset di sana. Dari Curug Sodong membutuhkan waktu sekitar 30 menit lebih karena lokasinya berada di atas bukit. Perjalanan ke sana terbilang cukup ekstrim. Selain jalanan yang berliku, kami juga harus ekstra hati-hati karena beberapa kali melewati perbaikan jalan yang berada di pinggir jurang. Iya, sekali lagi, di pinggir jurang. Selain itu, lucunya kami juga harus berpapasan dengan domba atau bahkan sapi nih guys, yang enaknya tiduran berada di tengah jalan. Waduh. Ketika sampai di lokasi Amphitheater Paninjauan, sayangnya terlihat kurang terawat nih guys. Mungkin karena kita kesananya ketika weekdays kali ya. Jadi penjual dan kafenya itu terlihat belum buka. Walaupun begitu, jujur aja nih, Amphitheater Paninjauan itu sebenarnya adalah salah satu lokasi yang underrated bagi kami. Kenapa? Karena pemandangan sunset yang disajikan itu cukup epic loh guys. Bagus. Ditambah lagi angin dingin semilir yang menyapa membuat Amphitheater Paninjauan itu memberikan memori indah pada saat itu. Dan petualangan kita hari ini pun selesai. Keesokan harinya, kami berencana untuk pergi ke main course perjalanan di Ciletu, yaitu menyeberang ke sebuah tempat yang dinamakan Pulau Kunti. Yuk, kita let's go! Untuk kalian yang mau ke Pulau Kunti, biasanya kalian dapat tawaran dari para nelayan yang sedang ada di Pantai Geopark. Umumnya satu orang hanya dikenakan tarif sekitar 20-30 ribu untuk pulang pergi. Tapi dengan catatan minimal harus ada 10 orang yang berangkat ya guys ya, kalau tidak salah. Nah, buat kalian yang mau perjalanan private seperti Bubun dan Papau, kalian juga bisa menyewa satu kapal secara private untuk menyeberang, dengan dikenakan biaya sekitar 350 ribu. Untuk menyeberang, kapal berangkat dari muara Sungai Ciwaru. Kami diarahkan langsung oleh guide-nya untuk parkir mobil di samping rumah warga. Persiapan sekitar 15 menit, kapal pun berangkat ke arah Pulau Kunti. Nah, di sepanjang perjalanan nih guys, ombak yang menghampiri itu kurang begitu kencang, jadi aman-aman aja. Akang Guide pun memberitahu sejarah pulau-pulau kecil di sepanjang perjalanan. Salah satunya adalah Pulau Mandra.
laut, erosinya 60 juta tahun silam. Kalau Bandung kan terkenal dengan lahar galunggung karena gunungnya di darat, kalau ini gunungnya di laut. Makanya kalau bahasa geologi disebutnya batuan basal. Nah ini tertua di Pulau Jawa dan di Sumatera karena usianya ini 65 juta tahun. Ini ya gunung. makanya di sini diketemukan palung muka busur Jawa kedalamannya 2 km. Bekas kalderanya lava batal ini. Lava batal kompleks Gunung Badak formasi Cileuk. Yang naik dari dasar laut ke permukaan laut, apa bisa sebab dibilang seperti itu? Karena ini pusat batuan konglomerat atau batu melang, jenis batuan yang ada di kerak 2 sama kerak 1 dan terangkat ke permukaan Pulau Kunti. Kenapa dinamain Pulau Kunti? Karena di bawahnya itu banyak bentuknya kayak ini kayak dam ke bawah. Nah di bawahnya ini banyak gua-gua kecil. Jadi kalau dia gelombang 4 sampai 5 meter, dia akan mengeluarkan gema mirip dengan orang ketawa. Dinamainlah Pulau Kunti. Karena Pulau Kunti ini bukan pulau tapi tanjung daratan yang menjolor ke laut itu. Secara ilmiahnya ini jenis batuannya kalau ini masih gabrung. Kelihatan kan, tapi bukan lahar gunung tapi gabrung. Iya. Apa? Nah, ini Gua Purba Pulau Kunti, ini usianya 60 juta tahun. Terbentuknya dari gunung bibir pantai yang dihantam terus sama gelombang laut. Akhirnya ada pengukusan ke dalam 15 meter, tingginya 9 meter. Nah, di dalamnya tidak diketemukan batuan salaktit atau salaknit karena ini gua kering. Nah, di sini ada mitos, siapa aja yang masuk ke Gua Purba Pulau Kunti, pulangnya suka cepat dapat jodoh. Oh gitu. Ya, cuman kelihatan kalau orang masuk ke Gua Purba Pulau Kunti berarti jomblonya udah hapus, gak jodoh. Oke lanjut. Well, akhirnya kita tiba nih di Pantai Pasir Putih. Wah, di luar dugaan ya, ternyata pantai ini salah satu pantai yang indah loh yang pernah kita kunjungi. Bisa dibilang hampir setara dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali. Pantai itu jauh lebih bersih dibandingkan pantai utamanya, yaitu Pantai Celetuh ya. Di sini juga terdapat warung untuk membeli jajan dan makan ringan seperti Indomie misalnya. Di Pantai Pasir Putih kita bisa menikmatinya dengan cara santai di pondok balai yang tersedia atau melakukan aktivitas olahraga seperti bermain bola. Yap, kebetulan warungnya itu jual bola. So, ya kita beli aja buat main bola iseng-iseng di pinggir pantai.
Keesokan harinya kami pun berencana pulang kembali ke Jakarta. Tapi sebelum pulang kami menyempatkan menutup perjalanan ini dengan mampir dulu ke Puncak Dharma nih guys. Karena pada saat pergi ke Geopark Ciletuh dalam kondisi hujan yang lumayan lebat, sehingga kami pun menunda dulu untuk melihat pemandangan landscape Geopark Ciletuh dari Puncak Dharma ini. Dan ternyata pemandangannya memang bagus. Yap, coba dilihat aja videonya. So, perjalanan pun selesai sampai sini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton konten Bubun Papau ya. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Bye-bye.